Dan yang perlu kita jaga emosi kita ialah mungkin ketika orang yang kita cintai disakiti. Sengaja ataupun tidak, orang yang kita cintai ini disakiti, janganlah langsung emosi. Karena emosi bukan solusi. Amun hendak tenang hidup, amun hendak tenang belajar memahami gawian Tuhan yang harus ini barataan mengandung hikmat, mengandung kebaikan pasti. Karena diberi Tuhan sehat bagus, karena diberi Tuhan garing bagus juga. Pasti ada hikmatnya garing itu. Siapa memandang ada hikmatnya, ada baiknya, ada bagusnya. Pandangan kita nih memandang garing itu ada bagusnya, ada baiknya. Berarti palihat kita garing itu bagus. Bujurkah? Bujurkah? Amun kita menganggap garing itu bagus, mau ya kalau menerimanya bagus. Mau menerima, mau menyambut. Mahapuni tang baik keja seorang aja lagi nang rigat tuh nang berhasil. Hati yang bersih, hati yang memandang seorang rigat orang baik berataan, seorang jalap buruk. Itu aja melakukan itu satu. Jadi bila lulus pesantren atau mengaji di majelis turun di majelis, buah nang harus kita rasakan di hati ini apa gerang? Orang baik ya sudah seorang ya lagi. Mbah apa amalan? Astau. Datang ke orang minta berkat. Kadang datang pada orang. Nah, seorang memberi berkat. Nah, kita tahu lah. Anda memberi berkat. Cium tangan dah. Balik kopi. Buritnya cium ulang. Merasa memberi berkat padahal ada seorang minta. Menjadikan Rasulullah perantara untuk masuk ke istana Allah adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Tidak akan diterima Allah kita di istana Allah kecuali kita melihat dan mencontoh Rasulullah yang telah menjadi hambanya Allah. Karena man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa bujur duduk di kehambaan, Allah akan bertajalli dengan ketuhanannya. Kita kenal Allah, kita makrifat kepada Allah karena kita duduk di kehambaan. Nanang kawa duduk di kehambaan apa kita? Kita sebagai makmum hanya mengikut seorang imam. Siapa imam yang benar duduk di kehambaan? Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Beliau nabi kita, beliau kekasih kita, beliau yang pantas dipuji menjadi hamba, beliau yang pantas dipadahkan, diagungkan, dimuliakan menjadi hamba. Kita hanya makmum yang mengikut kepada imam. Mudahan kita diberi cinta. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbika. Rabi'ah hanya perlu Allah. Cinta itu membuat Rabi'ah hidup bahagia dan sangat gembira. Padahal kedetabi siapa-apa. Pun jikalau ada hanya tikar sembahyang dan cirat keuduan, itu pun demi membantu ibadah kepada Allah. Awal langkah coba untuk mengerti. Dari pengertian berharap tumbuh cinta. Dari cinta itulah maqam paling tinggi adalah cinta. Dengan cinta selesai. Karena hakikat cinta mengorbankan segalanya demi kesenangan kekasih hati. Jadi menggiring terus. Berarti bila menggiring sudah belajar mengerti, belajar menyenangi Allah, itu sudah ada percikan api cinta. Karena arti cinta membahagiakan orang, bukan mengarasi kehendak cirinya orang makrifat, orang yang pinandu, orang yang mengerti, ranai mengerti.
nya paham beranai. Nah, kawa beranai bila gawian Tuhan itu kadang-kadang kada masuk akal, kada masuk logika. Kawa kita beranai bila kita husnuzon lawan. Amunnya kita balum kawa husnuzon, iya nang betakun tah. Jaka sekedar betakun ya kurang lebih ini protes. Kenapa yuk Tuhan banyaknya ngurnakan bala? Kada harus harta yang banyak, kada. Kada harus pangkat nang tinggi, kada. Nah, kada habis kada tuh kan. Beduit ya kada kah? Kada apa-apa. Jadi pejabat kah kada kah? Kada apa-apa. Dipuji orang kah kada kah? Kada apa-apa. Ini paham sudah. Ini paham. Ini mengerti sudah. Hingga hasilnya orang yang alim, yang berilmu, yang berisi pengetahuan telah menganggap hidup di dunia tidak ada masalah. Itu orang. Maka bila seandainya hidup di sini masih merasa ada masalah, masih sakit hati, masih kecewa, cari jawabannya. Apa yang harus dicari? Ilmu Allah. Ketika kita mencabang mencintai harta, mencintai pujian, mencintai pangkat, mencintai kenyamanan dunia, sampai kapanpun hamba itu akan kutunggu, kata Allah, akan ku nanti kapan dia kembali kepadaku. Idza ahabballahu 'abdan ibtala. Nah, ketika kita kada dikabulkan permintaan, terus kita belajar mencoba memandang alasan positif dari Allah, alasan berarti kita sudah mulai bermain api cinta dengan Allah. Ada seorang ulama pernah dimimpi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah bilang kepadanya, tolong sampaikan kepada umat, tolong padahkan lawan. Apa ya Rasulullah yang ulun sampaikan kepada umat? Sampaikan kepada umat, kata Nabi kepada orang itu, barang siapa mengagung-agungkan, menyukuri kelahiranku, menyukuri kehadiranku, dia adakan acara yang luar biasa, tanda terima kasihnya lawan Allah. Yang tukang masaknya, yang tukang pasang tendanya, yang membantu walaupun kecil, aku akan membalas. Inya, abahnya, mamanya, keluarganya akan kuberi syafaat ke dalam surga. Mudah kita mencoba belajar mengerti kenapa Tuhan kada mengabulkan hajat kita. Coba belajar ngerti, mungkin ada baiknya, mungkin ada hikmatnya. Nah, saat kita ngomong mungkin ada baiknya, mungkin ada hikmatnya, berarti kita mencoba menerima cintanya Allah, mencoba menerima sayangnya Allah. Bila kita mencoba mencintai Allah, kita mencoba menerima cintanya Allah, Allah terlebih dahulu sudah mencintai dan menyayangi kita. Maka dari karena itu, belajar mengerti hajat kada kabul pertanda ada cinta dengan Allah. Seorang murid yang hakiki ialah cirinya kala dunia dan akhirat ditawarkan inya hawai menolak pekerjaan. Itu murid jahanya. Mina dunia lawan akhirat tang pulong kada itu murid. Seorang guru kawa menghapus muridnya dari diwanis al-alqiya ila diwanis su'ada. Dari ahli neraka kawa sidin menghapus mubah kali surga guru. Kita ini apa? Guru busan.
kawa kada ada dalil nang mendukung jadi guru tuh kada ada. Jadi muridnya belum bujur kal mayyit biyadil ghasil. Kawalah nih nang nih akhlak pertama mulazamatul kitab was sunnah, yaitu kal mayyit biyadil ghasil, kayak orang mati soalnya. Nah, jadi generasi muda kita yang anum-anuman tuntutlah ilmu. Bilanya kita sudah keisi ilmu, terutama syukur dan sabar, diantaranya insya Allah cari aja dunia, dapat syukur ada dapat, dan bila dapat bukan berarti kita mulia. Kalau nya ada dapat bukan berarti kita hina. Miskin bukan hina, sugih bukan mulia. Jangan ada di benak kita muncul sugih itu mulia, jangan. Sugih itu ada apa? Man tawaba'a li ghaniyyin lil inamu tahabba qulubuhum. Barang siapa menganggap sugih itu mulia, lalu kita memuliakan orang karena sugihnya, 2/3 agama kita. Ya Allah, banyak mana dosa ulun. Kalau pian hana mau hukum ulun ridho. Maafkan ulun, yang penting maafkan ulun. Lalu hati ini siap menerima hukuman. Dan kada lagi kada ridho, dan kada lagi bertanya. Paham sudah? Malah makasih Tuhan naik. Pian hukum makan ulun di sini, tapi hukuman di sini udah encan ya. Berokok awak. Saruan penggancangnya makan. Padahal masa hukuman. Begawi sini kada berhasil, begawi sini kada tambus, melamar di sini disepak kurang. Sudah pangsaruan pambanyaknya untuk. Belum lagi tuntung maulidnya makan di dapur sudah. Nah, artinya hukumannya kada bujur hukuman. Coba di neraka. Masuk neraka kada rokok kawalnya. Kada ada bakal berrokokan, kada kawa. Jangan menyalahi. Jangan misap menyalahi, jangan supan. Ke kuliah misalnya jangan supan. Apa yang disupanakan? Emangnya bica itu hina? Emangnya terhina? Jangan merasa terhina di antar kuitan bebeca. Misalnya jangan merasa kalah bila di antar kuitan bebeca. Misalnya, apalagi pak kawan betakon siapa tuh? Paman beca. Menghinanya ikam lawan kuitan. Sidin nang membeca, sidin mau ongkosi ikam, tanpa sidin ikam kada kawa kuliah. Sidin mengantarakan saat kawan betakon siapa itu? Paman beca. Di mana penghargaan yang ikam berikan kepada kuitan? Itu sebab kenapa jadi sampai ikam supan diisi abah tukang beca. Kenapa ikam supan diisi HP murahan? Kenapa supan? Karena ikam merasa kalah. Jangan merasa kalah. Ayo aja percaya aja lo napo. Wallah, demi Allah nah. Berusahalah jadi orang soleh, yang kalimatnya pun yang soleh, yang baik-baik, yang bagus. Kenapa? Karena dari hati yang bagus, dari pikiran yang bagus, keluar kata-kata yang bagus, keluar pandangannya pun hobi kepada yang bagus. Kada maunya mitihin yang kada bagus. Kenapa? Ya karena memang hobinya yang bagus, hobinya yang baik. Pun jikalau dia ingin meitihin yang kada baik, dia itihi dirinya sendiri. Bahkan doa-doa yang baik terucap dari mulutnya karena inya berpikiran hendak baik. Mudahan inya orang-orang maksiat suka itu orang salah. Aku kalau boleh ngomong, akhlak budi pekerti almarhum guru, aku punya sebuah pandangan dan keyakinan bahwa orang-orang yang memusuhi beliau, yang menyakiti beliau, yang memacam-macami beliau, tidak menutup kemungkinan, ini kalimatku, tidak menutup kemungkinan di akhirat nanti beliau mampu mengangkat orang itu dari neraka untuk ke dalam surga.
Aku yakin itu. Karena setidak-tidaknya itulah akhlak yang beliau miliki. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami yakin Kau menanti kami untuk meminta ampun. Kami yakin Kau menunggu kami untuk meminta ampun. Kami yakin Kau merindukan kami untuk memintakan ampun. Malam ini kami walaupun tidak setulusnya datang kepadamu meminta ampun. Ampuni kami, ampuni keluarga kami yang masih hidup, yang telah meninggal dunia. Ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Kami hanya punya harapan, punya impian. Setidak-tidaknya yang perlu dan sangat kami harapkan adalah maafmu, ampunanmu, ridhamu. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin.